مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah bi ridallah bi syafaati Rasulillah. Khususan muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita terakhir kemarin zakat binatang yang dimiliki bersama ya. Wal khaliqani bizakiyani zakat al-wahid bisa berisyarat. Binatang yang dimiliki oleh dua orang, maka kewajiban zakatnya itu berlaku seperti zakatnya satu orang dengan 7 syarat ya. Jadi binatang yang dimiliki oleh dua orang, kewajiban zakatnya berlaku seperti zakatnya satu orang, tapi dengan 7 syarat. Baik, kita skor dulu. Kita lupa tadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa saja yang 7 syarat tadi? Idza kana al-murahi wahidan. Idza kana al-murahu wahidan. Jika apa? Tempat atau kandangnya itu sama syaratnya. Jika kandangnya sama. Atau wal mashu wahidan. Masroh itu artinya dilepas. Dilepas pada tempat yang sama. Misalnya satu halaman tapi aman gitu. Punya satu halaman dipagari, pagernya aman. Jadi kambingnya tidak mencolot ya, tidak lepas. Jadi dengan tempat yang sama. Kalau tadi yang pertama satu kandang yang sama, yang kedua satu tempat yang dilepas yang sama. Wal mura'i wahidan. Digembalakannya itu pada tempat yang sama. Itu yang ketiga, masuk yang ketiga. Wal fihlu wahidan, yang keempat, pejantannya juga sama. Pejantannya juga sama. Itu syaratnya. Kemudian yang kelima, wal masrabu wahidan, tempat minumnya juga sama. Masya Allah. Yang keenam, wal halil wahidan, pemerah susunya juga sama. Wa maudhi'ul kalbi wahidan, yang ketujuh, tempat susunya sama. Ini syaratnya, berat syaratnya ya. Jadi syaratnya, jadi punya
dua hewan, satu hewan pemiliknya dua. Binatang yang dimiliki oleh dua orang, maka zakatnya berlaku seperti zakatnya satu orang, tapi dengan syarat yang ketat. 7 syarat. Syaratnya ketat. Jadi istilahnya itu dua orang yang memiliki harta bersama. Nah, sekarang itu kan banyak bersama-bersama gitu. Jadi tempat praktek dokter bersama. Ya. Apa maneh bersama? Ya bersama itu banyak sekarang. Berarti kan dua orang yang memiliki harta yang sama bersama. Pemiliknya dua, hartanya satu. Maka keduanya harus mengeluarkan zakat seperti halnya jika keseluruhan harta itu dimiliki oleh seorang di antara mereka. Nah, ketentuan ini sebenarnya berlaku jika terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi itu. Jadi Abu Bakar juga dalam suratnya Abu Bakar dulu pernah disebutkan tidak bisa dikumpulkan harta yang dimiliki secara terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta yang dimiliki secara bersama. Kenapa? Ya, kadang-kadang orang itu takut mengeluarkan zakat, akhirnya diakal seperti itu. Diakal. Takut mengeluarkan zakat. Nah, jika dua orang ini memiliki harta yang sama, maka keduanya harus saling bermufakat dengan sama rata. Artinya, jika setiap pemilik terpisah dan berbeda dari yang lainnya, maka harta tersebut tidak usah dikumpulkan agar terkena kewajiban zakatnya. Begitu juga sebaliknya, jika bagiannya itu bercampur, maka harta tersebut tidak boleh dipisahkan agar tidak ada kewajiban zakatnya, karena jumlahnya akan kurang dari nisab. Jika zakat diambil dari salah seorang yang terlibat dalam kepemilikan harta bersama, maka masing-masing orang yang memilikinya ini harus menanggung sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Artinya dia harus memberikannya kepada serikatnya atau meminta darinya biar cukup satu nisab. Tapi karena terkadang namanya manusia itu kan nakalan ya. Nakalan kecuali kita insya Allah dikecualikan oleh Allah. Ya, banyak nakalan. Tidak keluarkan zakat ya. Belum satu tahun. Ya kan, padahal sudah melebihi nisabnya. Belum 1 tahun. Ditunggu sampai setahun, berarti kan sudah 1 haul. Loh Cak, tidak keluarkan zakat, sudah 1 haul. Wah, sudah kurang dari 1 nisab. Nah, orang-orang banyak nakal seperti ini kadang-kadang untuk zakat hartanya, sehingga muncullah yang namanya zakat profesi. Zakat profesi, muncullah zakat profesi. Apa itu? Zakat profesi itu sesuai dengan hasil pekerjaannya. Kalau misalnya berupa gaji, baru kerja dia baru karyawan baru, gajinya 1 juta. Belajar zakat maka diambil 2,5% dari 1 juta. Berapa? 25. Maka yang 25 itu jangan katut kelak, jangan sampai
kemakan, karena itu bukan haknya. Hanya orang yang membutuhkan, yaitu fakir miskin. Paham ya? Akhirnya karena karyawan itu bagus, naiklah gajinya menjadi 2 juta. Maka ketika gajinya 2 juta, 2,5%-nya 50. Maka yang 50 dari 2 juta itu diirah-irah, ambil disimpan gitu. Khawatir katut kemakan. Siapa yang makan duit ya mendelik. Bapak ketinggalan duit. Nggak, maksudnya katut belanja. Akhirnya karyawan tadi itu kok bagus, naik lagi gajinya jadi 3 juta. Maka 2,5% dari 3 juta berapa? 75. Maka uang 75 dari 3 juta itu harus benar-benar disendirikan dulu, ya. Disendirikan dulu biar tidak katut kemakan. Karena yang 75 itu hanya orang, bukan hak kita. Sampai begitu seterusnya. Gajinya 4 juta, maka 2,5%-nya 100. Diambil 100 dari 4 juta itu, 2,5%. Kok sedikit? Gimana kalau saya tabungkan katanya? Sebelum saya berikan kepada fakir miskin, ya wes, tabung sampai 12 bulan, ditengok, kok banyak, akhirnya eman. Dan jadi zakat. Di situ yang disebut dengan the kujlukishan, kujluk namanya. Ya. Ini tidak benar, tidak benar. Ya. Jadi apapun yang dihasilkan, ya, setiap gajian berapapun, maksud saya begini, gaji yang masih utuh, ya, misalnya 4 juta, ya wes 4 juta itu utuh, belum dikurangi PDAM, belum dikurangi PLN, belum dikurangi arisan, belum dikurangi paketan, belum dikurangi apalah ya, cicilan-cicilan yang lain, masih utuh. Nah, saat masih utuh itu loh ngambilnya 2,5% itu. Kalau masih dikurangi ini, habis. Nggak jadi zakat. Tapi percayalah, ya, yakinlah bahwa apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itu diganti oleh Allah 10 kali lipatnya. Jangan pernah khawatir. Tidak ada ceritanya orang miskin hanya gara-gara banyak sedekah. Mana kosomalun gitu. Mana kosomalun bisodaqatin bal yasdad. Harta tidak akan pernah berkurang hanya sebab dikeluarkan sedekahnya. Bal yasdad, tetapi bahkan justru bertambah. Tak pernah saya mendengar, telinga saya belum pernah mendengar, waduh Pak itu ya bangkrut sekarang. Loh kenapa? Kebanyakan sedekah. Dan tidak ada ceritanya orang kebanyakan sedekah kemudian bangkrut, ya. Kecuali salah niat, ya. Kalau salah niat, Wallahu a'lam. Itu apa namanya, yang semestinya zakat itu sebenarnya untuk membersihkan. Tapi banyak juga orang yang misunderstanding, ya, banyak orang salah paham. Contoh, habis judi dikeluarkanlah zakatnya, tujuannya biar jadi suci. Nggak bisa. Bahkan sedekah dari harta haram.
Sedekah dikeluarkan dari harta yang haram itu seperti orang yang mencuci baju dengan air kencing. Walaupun air kencingnya 1 sendok, airnya sabar dikasih air kencing, tidak sampai 2 kolam, najis semua itu kan. Deterjennya banyak, bisa bersih kan? Bersih, tapi belum suci. Bersih, tapi belum suci. Sedekah bagus, tapi tidak diterima. Ya, Innallaha tahirun, Allah itu suci, la yaqbalu illa tahir. Ya. Tidak menerima kecuali yang suci. Allah suci, Allah tidak mau menerima kecuali yang suci. Kita menghadap aja bersuci. Kita sholat aja diperintahkan untuk wudhu dulu, ya kan? Nah, jadi banyak orang yang misunderstanding tentang zakat. Jadi uang mencuri misalnya ya, uang saya sedekahkan sebagian, biar apa? Saya keluarkan zakatnya biar suci. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Wa nisabud dabi wa isruna misqalan. Nisab emas adalah 20 misqal. Sekarang masuk bab nisab dan zakat emas. Wa fihi rub'ul ashr. Dan zakatnya itu apa namanya 2,5%. Wahwa nisfu misqal, yaitu setengah dari misqal. Wa fi ma zada bihisabi, jika jumlahnya lebih maka perhitungannya ini. Wa nisabul warqa mi'ata dirham. Nisab uangnya adalah mi'ata itu 200 dirham. Wa fihi rub'ul ashr. Dan zakatnya 2,5%, yaitu wa huwa khamsatu darahim 5 dirham. Wa fi ma zada, kalau jumlahnya lebih, bihisabihi, maka perhitungannya seperti itu. Wala tajibu fil hali al-mubah zakatun. Tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Saudara-saudara, kita bicara tentang nisab dan zakat emas. Jadi dalam dasar penentuan nisab dan zakat emas ini ada dalam riwayat Abu Daud dari Ali, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laisa 'alaika syai'un yakni fid dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak ada kewajiban bagimu, yaitu dalam emas, sehingga engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-qaul fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bi hisabi dzalika. Maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih maka perhitungannya seperti itu. Dimiliki 20 dinar dan cukup haulnya itu, maka zakatnya adalah setengah dinarnya. Apa Pak dinar itu? Ya misqal. Sekarang setara dengan setengah lebih. Dalam surat Abu Bakar tadi ya, disebutkan bahwa zakat perak itu 0,000
25%. Beliau mengambil gawe Kanjeng Nabi, laisa fima duna khamsi awaqin minal wariqi shadaqah. Jika jumlah uang tidak sampai 5 awqiyah, maka tidak ada zakatnya. Awqiyah itu 40 dirham. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya 1413. Kalau di dalam Imam Muslim hadisnya 980. Jadi ini mengatakan tadi disebutkan fala tajibu fil al-mubah zakat. Jadi zakat itu tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Tidak cukup nisabnya. Bahkan dikatakan tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan mubah. Apa itu dasarnya? Riwayat Imam Baihaqi dari Jabir bahwa Rasulullah dulu pernah bilang tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang tidak mencukupi nisab, apalagi tidak sampai 1 haul. Jadi maksud perhiasan yang dibolehkan adalah cincin perak bagi laki-laki, sudah ada zakat. Cincin perak atau gelang emas dan selainnya bagi perempuan. Gelangnya piro deh. Kecuali kalau gelangnya itu seperti ban mobil. Bukan gelang itu ya. Perhiasan yang memang. Jadi kalau kurang seperti itu sudah masih yang dipakai sampean ada zakatnya. Kurang anting yang kecil itu ya, anting yang dipakai itu loh, anting, terus gelang tangan, gelang kaki. Sama kakinya ada gelangnya enggak? Udah. Andaikan ada juga tidak ada zakatnya, pakai aja. Kalau nanti suatu saat pas mau merit misalnya ya, pada waktu tukar cincin itu biasanya ya, pada waktu akad nikah diusaikan kemudian pemasangan cincin, atau kalau biasanya di masyarakat belum masih lamaran sudah tukar cincin, katanya mau diikat biar kaucul. Itu biasanya caranya kalau belum akad itu caranya silang. Yang memakaikan cincin perempuannya adalah ibunya yang laki, paham ya? Yang memasangkan cincin ke mantan laki-laki bapaknya perempuan. Di sistem silang. Kenapa kok begitu? Kok tidak dipasang sendiri saja oleh pasangannya? Oh, belum akad, tak boleh sentuh-sentuhan. Soalnya memasangkan cincin pasti menyentuh aja tak boleh. Apalagi nginep di rumahnya baru lamaran. Ya. Jadi Islam itu Islam itu sangat berhati-hati. Jadi kata-kata tidak ada zakatnya itu sekali lagi ya, karena tidak sampai 5 awqiyah, tidak sampai pada 40 dirham, 0,25% kalau perak itu yang digunakan lagi. Ustaz kok nggak pakai? Tidak suka, tidak suka pakai, tapi tidak pakai apa-apa. Cincin juga enggak, gelang juga enggak, anting juga enggak. Ya iyalah. Ya, jadi lepas jul-julannya kecil saya tidak pakai apa-apa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampai
Sampai di sini sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Belum ya? Lanjut ya? Lanjut ya? Jam berapa? Baik, janjian sama dokter jam 8. Nisab dan zakat hasil pertanian juga begitu juga. Ini babnya bab buah-buahan. Nisabnya berapa? Wa nisabu zuru'i wal thamani khamsatu awsaq. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan itu adalah khamsatu awsaq, yaitu 5 wasak. Kalau di Irak itu ritel itu alaf wasittu mi'ah ritlun bil Iraqi, 1600 ritel Irak. Wa fima zada, kalau memang jumlahnya lebih bisa maka perhitungannya seperti itu. Wa fima in zukiyat bima isama, dirinci detailnya. Jika disirami dengan hujan atau air yang mengalir, maka awisul ashr, yaitu zakatnya 10%. Wa in sukiyat bi daulabi, jika disiram dengan kincir atau mesin, atau dengan nisful ashr, dengan membayar air, beli airnya untuk mengalirkan ke sawahnya, itu airnya beli, maka zakatnya cukup 5%. Kalau air hujan atau diairi air dengan sendirinya, maka jika dengan air hujan, dengan air yang datang sendiri mengalir ke situ, kita tidak susah-susah, tetapi zakatnya 10%. Tapi kalau bapak sampean mengairi sawahnya itu airnya beli ke bapak pengairan, sehingga sawahnya sampean dialirkan air ke sawahnya, hasil beli tadi, maka zakatnya cukup 5%. Zakatnya cukup 5% kalau airnya beli. Jadi kalau airnya beli, ya zakatnya cuma 5%. Tapi kalau airnya itu dari air hujan, atau datang sendiri, atau dari sawahnya orang kok bocor ke sawah sampean, karo pokoknya dialiri lah, disiram malaikat kali ya, maka zakatnya 10%. Zakatnya 10% kalau menunggu air hujan atau dengan datangnya sendiri. Nah, maksudnya begini, nisab hasil pertanian dan buah-buahan itu kan tadi dikatakan khamsatu awsaq, ya, 5 wasak. Mana dalilnya? Ini hadis Bukhari nomor hadis 1340 dan hadis Muslim nomor 979, laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqatun. Jika tidak sampai 5 wasak, maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi kalau kurang dari 5 laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqatun, tidak ada zakat ya, kalau tidak sampai 5 wasak, tidak ada kewajiban zakatnya, ya. Kalau dalam riwayat Imam Muslim 979, laisa fi habbi wala tamrin shadaqatun hatta yablugha khamsata awsuqin. Ya, biji-bijian dan tamar atau kurma kering tidak ada sedekahnya hingga mencapai 5 wasak. 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 5
Ibnu Hibban menambahkan satu wasak itu adalah 60 sok. Jadi 1.600 liter Irak sekarang itu kira-kira setara dengan timbangan 715 kilo. Ya. Jadi kalau sampean bingung 1.600 liter Irak itu pinten? Ya, mau disita ukuran Indonesia. Kalau ukuran Indonesianya kira-kira berapa tadi timbangan? 715 kilo. Tadi itu saya katakan kalau pakai biaya, selain airnya beli di pengairan biasanya, di pak pengairan beli, atau dia mau pakai alat listrik pompa, sebagaimana Israel memompa laut untuk surah terowongannya kaum mujahidin. Ya soro-soro pakai pompa, padahal tawanan Israel juga ada di dalam gua itu. Akhirnya kasih itu diteruskan. Tawanan orang-orang warga Israel itu juga ada di dalam di bawah tanah itu juga tawanannya. Jadi kalau dipenuhi air ya bangsanya sendiri juga mati. Akhirnya kasih itu pikirannya itu. Nah ini juga begitu. Ya, kalau kita soro-soro ambil sewa penyedot air, kemudian airnya juga beli dan sebagainya, maka zakatnya cukup 5%. Kalau soro, kalau enggak soro ya 10. Fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana asariyan al-usru wa ma suqiya bin nabhi nisful usr bin nabhi. Ya, jadi kalau pertanian itu disirami dengan air hujan atau mata air, maka dia adalah sawah tada hujan, maka zakatnya 10. Jika diairi dengan kincir, airnya beli, alatnya sewa, maka zakatnya bin nadhi nisful usr, separuhnya 10. Berapa? 5%. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau yang di dalam Muslim, fima saqatil anharu wal ghaimul usul wa fima suqiya bisaniyati nisful usr. Maka pertanian itu diairi oleh sungai, awan, ya, hujan, maka zakatnya 10%. Jika diairi dengan kincir, maka zakatnya 5. Sama antara riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sama. Atau diairi dengan apa tadi istilahnya, kalau dalam riwayat Imam Abu Dawud itu diairi dengan hujan itu zakatnya 10, karena gak soro, gak nyiwan. Nah sekarang zakat buah-buahan dikeluarkan setelah anggur berubah menjadi kismis. Apa kismis itu? Anggur kering, bukan anggur merah, bukan begitu. Itu biji gezet, biji zet. Anggur merah. Kalau ini anggur kering, nah itu kismis. Ya, anggur kering itu kismis. Dan rutop, apa rutop itu? Kurma yang masih basah. Rutop itu kurma yang masih basah, berubah menjadi tamar. Apa tamar? Kering, kurma kering. Ya, jadi sampai harus tahu apa rutop. Beli rutop Pak, apa rutop? Kurma yang masih basah. Kalau sampai mau beli kurma yang sudah kering, namanya
tamar atau tamar. Zakat pertanian dikeluarkan ketika memanennya. Wa atul haqqahu yauma hasadih. Surat Al-An'am ayat 141. Dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah berfirman, wa atul haqqahu, tunaikanlah haknya yauma hasadih, pada hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Itu ya kalau buah-buahan. Ya, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa tak lupa menzakati buah-buahan. Kalian punya buah-buahan? Punya buah-buahan di pot. Ya. Tapi di lantai berapanya itu saumai. Buahnya pot wae. Tapi kalau cuma 1 pot, 2 pot, 3 pot ya enggak. Panen mosok oleh sapi kabeh. Ya, itulah semuanya. Kalau kita keluarkan haknya, maka kita tidak disalahkan oleh Allah SWT besok di yaumul hisab, besok di hari hisab. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, kita butuh benar-benar kita hati-hati betul ya, perhiasan yang kita simpan. Kalau dipakai saya tidak ngomong, kalau dipakai enggak. Coba kalau gantian, ya mari ganti kali lagi lain lagi itu. Ya, oke, demikian, semoga barokah manfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum